Baiklah. Selamat sore Ibu Indah. Selamat sore Bu Prita. Senang sekali rasanya bisa ketemu Bu Indah dalam percakapan kali ini. Kita ngobrol sebentar ya Bu Indah ya. Iya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Bagaimana kabar Ibu hari ini? Astungkara, saya dalam keadaan sehat. Kalau Bu Prita bagaimana? Astungkara, saya juga dalam keadaan sehat Ibu. Kira-kira apa tujuan pertemuan kita pada hari ini Ibu? Mungkin topiknya di sini yaitu untuk topik dari saya pengembangan komunitas belajar Bu. Oh iya, komunitas belajar. Apa komunitas tersebut sudah terbentuk Ibu? Untuk komunitas yang ada di sekolah saya, beberapa hari yang lalu saya sudah beberapa bulan yang lalu sudah kami bentuk Bu. Apakah sudah terdaftar di PMM? Dan untuk pendaftarannya kami lakukan beberapa hari yang lalu. Oh, bagus sekali. Oke, Bu Indah. Saya dengar tadi sudah terbentuk komunitasnya, bahkan sudah terdaftar di PMM. Hambatan apa yang Ibu rasakan setelah komunitas tersebut terbentuk dan terdaftar? Hambatan yang saya rasakan itu bagi saya itu bagaimana cara saya nantinya untuk menciptakan atau menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak didik saya nantinya Bu. Oke, pembelajaran yang menyenangkan ya Bu Indah ya. Kegiatan apa yang ingin Ibu kembangkan di komunitas tersebut agar pembelajaran tersebut menyenangkan? Di sini saya ingin membuat model pembelajaran yang lebih bersemangat untuk anak-anak didik, misalnya dengan menambahkan ice breaking di sela-sela pembelajaran kami Ibu. Oke, tadi Ibu bilang Ibu ingin menambahkan model-model pembelajaran yang baru dan menyenangkan serta menambahkan ice breaking. Seperti itu Bu ya? Iya Ibu. Oke, berarti apa saja rencana yang akan Ibu buat untuk mengembangkan komunitas tersebut? Mungkin saya di sini sebagai guru harus aktif mencari model-model pembelajaran agar anak-anak tidak merasa bosan dalam setiap pembelajaran Ibu. Oke, bagus sekali saya dengar Ibu. Ibu akan mencari model pembelajaran yang aktif dan Ibu juga berusaha membuat pembelajaran itu menyenangkan. Kemudian yang saya ingin tanyakan sekarang Ibu, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Mungkin rencananya saya akan mulai setelah anak-anak mengikuti MPLS Ibu, mulai minggu depan selanjutnya. Oh baiklah, berarti Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut saat MPLS sudah selesai. Seperti itu Bu Nge? Iya Ibu. Oke, rencana yang sudah bagus Ibu buat, saya dengar sudah matang rencananya. Kemudian dalam kegiatan tersebut apa peran Ibu dalam kegiatan yang akan Ibu lakukan? Peran yang saya ambil di sini yaitu sebagai ketua Ibu. Iya, sebagai ketua. Oke, sebagai ketua. Ketua tersebut apa tanggung jawabnya dalam kegiatan itu Bu? Untuk tanggung jawab ketua di sini yang bertanggung jawab atas kepemimpinan umum dalam komunitas tersebut. Yang kedua, mengordinir kegiatan dan acara komunitas, dan yang ketiga memfasilitasi pertemuan dan diskusi Ibu. Oke, bagus sekali Ibu. Saya sudah dengar Ibu sudah tadi
membuat rencana kegiatan, bahkan Ibu sudah menyadari bahwa tanggung jawab sebuah orang ketua itu sangatlah penting dalam kegiatan tersebut. Baiklah Ibu Indah, kita sudah ada di penghujung pertemuan ngobrol-ngobrol kita ini, dan saya ingin tanyakan lagi, apa yang Ibu dapatkan setelah kita melakukan coaching ini? Setelah saya melakukan coaching ini, saya menjadi tahu apa tujuan saya nantinya untuk membentuk komunitas belajar ini, terus mengetahui tanggung jawab saya sebagai ketua, seperti itu Ibu. Oke, Ibu. Saya tadi dengar Ibu sudah mengetahui tanggung jawab sebagai ketua dalam komunitas tersebut, mengetahui apa tahapan-tahapan Ibu yang akan Ibu laksanakan nanti, seperti itu nggih? Iya Ibu. Oke. Kemudian bagaimana perasaan Ibu sekarang Ibu setelah kita coaching ini berlangsung? Untuk perasaan saya semakin menjadi lega Ibu, karena yang sebelumnya saya merasa berpikir apa tujuan yang harus saya ambil, apa yang harus saya ambil, ternyata saya dapatkan melalui coaching ini Ibu. Oke Ibu, terima kasih. Saya dengar tadi Ibu sudah merasa lega dengan apa yang kita obrolin sampai sekarang. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya, untuk komunitas Ibu, perkembangan komunitas Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu sediakan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata, saya ucapkan salam bahagia dan sehat selalu. Iya Ibu, terima kasih Ibu Prita. Terima kasih kembali. Ayo Ibu sekarang lanjut ya. Ya. Selamat sore Ibu Prita. Selamat sore Ibu Indah. Ya, senang rasanya ya sore hari ini kita bertemu. Terima kasih untuk waktunya. Di sore hari ini kita akan melakukan diskusi kecil. Mungkin kita akan melakukan diskusi kecil, tetapi terlebih dahulu saya mau menanyakan kabar Ibu dulu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Astungkara sehat Ibu. Astungkara, kita selalu diberi kesehatan ya Ibu ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit apa tujuan kita ngobrol santai sore ini? Tujuan saya ingin mengobrol sama Ibu, ada yang mengganjal di pikiran saya tentang mengoptimalkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada saat nanti saya mengikuti PI 4 Ibu. Ibu akan mengadakan PI 4 dengan pembelajaran diferensiasi. Kira-kira apa yang mengganjal di pikiran Ibu? Yang mengganjal di pikiran saya itu bagaimana cara membuat pembelajaran menyenangkan dengan gaya belajar murid, namun tidak mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajarnya. Maksud saya tidak mengotak-ngotakkan murid tersebut Ibu. Ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi saya mendengarkan itu tidak mengotak-ngotakkan murid, tapi tetap mengelompokkan, mempetak-petakan, dan yang saya dengar itu di sana ada model pembelajaran. Kalau boleh saya tahu apa saja jenis gaya belajar diferensiasi itu Ibu? Ya Ibu, gaya belajar itu ada 3 yang saya ketahui Ibu. Gaya belajar secara visual, gaya belajar secara auditory, gaya belajar secara kinestetik Ibu. Iya, ada 3. Terus mungkin untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa Bu Prita? Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu adalah memetakan kebutuhan belajar murid Ibu, di mana dalam memetakan pembelajaran murid itu menyangkut tentang gaya belajar murid. Di sana juga kita melihat bagaimana diferensiasi produknya, bagaimana diferensiasi proses, dan bagaimana
diferensiasi kontennya Ibu. Iya, boleh diceritakan sedikit lagi. Bagaimana tahapan-tahapan Ibu saat mengajar pembelajaran berdiferensiasi itu? Yang pertama mungkin Ibu akan melakukan apa seperti itu? Baiklah Ibu, tahapan pembelajaran nanti saya rencananya sudah tentunya saya sudah menyiapkan RPP, kemudian tahap selanjutnya saya melakukan pembelajaran di pendahuluan saya menyampaikan salam, memotivasi siswa, memberikan ice breaking, kemudian di kegiatan inti saya menampilkan gambar dengan kemudian menyuruh anak untuk menganalisisnya, menampilkan rekaman suara, mendengarkan anak-anak juga mendengarkannya. Kemudian yang terakhir saya menampilkan sebuah video pembelajaran. Di sana mereka menganalisis video pembelajaran tersebut. Kemudian terakhir tentunya, terakhir saya tentunya akan memberikan suatu penilaian kepada anak untuk mengetahui bagaimana hasil belajar murid saat saya memberikan pembelajaran dengan gaya belajar yang berbeda, namun tidak mengelompokkannya. Saya mengelompokkannya, namun tidak mengelompokkan dengan gaya belajarnya. Tidak mengotak-ngotakkan seperti yang tadi saya bilang, Ibu. Oh iya, banyak sekali yang saya dengar di sana. Ibu menyiapkan RPP yang di dalamnya ada bahan ajar seperti video, terus ada rekaman dan juga gambar. Terus apakah Ibu nanti di sana melakukan tanya jawab bersama siswa Ibu? Oh iya, betul sekali Bu. Nanti saya pasti akan memberikan tanya jawab kepada murid saya. Jika ada yang belum mengerti, saya tanyakan dulu apakah siswa tersebut ada yang belum mengerti. Saat siswa ada yang belum mengerti, saya akan memberikan pemahaman tambahan kepada murid tersebut, ataukah saya memberikan suatu tugas tambahan dengan mendampingi anak agar diferensiasi proses itu dapat berjalan, Ibu. Wah, mantap sekali Bu Prita. Di sana saya dengar ada pendahuluan seperti briefing, bahan ajar seperti gambar, video. Terus Ibu juga di sana ada tanya jawabnya, dan yang terakhir Ibu akan memberikan berupa LK seperti itu. Itu sudah berurutan Ibu dari berdiferensiasi konten, terus ke proses, dan yang terakhir ke produk. Kira-kira kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran tersebut? Rencananya Ibu, saya akan menerapkan pembelajaran tersebut di awal Agustus, Ibu. Di jadwal pendampingan individu keempat CGP Angkatan 10 bersama Ibu pengajar praktik saya. Nanti didampingi pada saat itu, Bu. Oh iya, bagus Bu. Kita sudah bagus sekali. Terus untuk persiapannya udah Ibu siapkan dengan matang. Berarti peran Ibu di sana sebagai apa, Ibu? Peran saya di sana saat pembelajaran tentunya saya sebagai pemimpin pembelajaran, Ibu, di kelas. Pemimpin pembelajaran di kelas. Berarti Ibu tahu nggak apa saja tanggung jawab seorang pemimpin pembelajaran? Menurut saya pemimpin pembelajaran itu adalah seorang yang mampu mengkoordinir proses pembelajaran, membuat pembelajaran atau kelas menjadi nyaman, kondusif, dan menyenangkan, dan pembelajaran bisa berjalan sesuai harapan dan berpihak kepada murid. Seperti itu, Bu Indah. Untuk pembelajaran itu saya yang terakhir itu ada berpihak pada murid. Itu sudah sangat mantap sekali pembelajaran dari Ibu Prita. Nah, setelah kita melakukan berbincang-bincang kecil di sini, apa yang Ibu dapatkan?
Wah, Ibu, tidak terasa banyak sekali yang saya sudah dapatkan setelah ngobrol tadi sama Ibu. Pertama, saya juga mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya laksanakan pada PI 4 ini. Saya juga mendapatkan bahwa saya harus membuat penilaian akhir saat pembelajaran berdiferensiasi itu dilaksanakan. Kemudian saya juga mengetahui jadinya, Bu, apa sih tanggung jawab kita sebagai pemimpin pembelajaran, Ibu. Nah, yang terakhir yang saya ingin tahu, bagaimana perasaan Bu Prita hari ini? Perasaan saya menjadi termotivasi sekali, Bu, karena saya bisa melaksanakan pembelajaran nanti dengan perasaan yang semangat, karena saya juga sudah tahu tahapan-tahapan pembelajaran yang akan saya lakukan. Mantap sekali Bu Prita. Tanpa kita sadari, perbincangan hari ini sudah menemukan titik akhirnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak karena Bu Prita sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih ya Bu Prita. Sama-sama, Ibu, saya ucapkan terima kasih juga atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah. Nah, Gimana ini, habis udah langsung refleksi nih, nggak tahu juga. Ibu. Kami sudah selesai. Langsung refleksi nih ya. Refleksi kan Mbak Nawang. Ini seribi itu. Nggak kelihatan kok gimana caranya. Mungkin gantian setelah Mbak yang nanya itu ya. Ya. Biar saling-saling ingat. Ya. Ya, Maluna. Iya. Adapun refleksi diri pada praktek coaching kali ini yang sudah berjalan baik menurut saya bisa melaksanakan praktek pembelajaran ini dengan lancar tanpa hambatan apapun. Kemudian yang pasti perlu saya perbaiki adalah cara ngomong saya agak belepotan, mungkin akan diperbaiki ke depannya nanti. Kemudian yang ketiga, kehadiran penuh. Saya sudah berusaha hadir penuh tanpa gangguan dalam situasi dan gangguan dari luar, di luar lingkungan. Kemudian yang perlu ditingkatkan kembali seperti yang tadi bilang, mungkin public speakingnya perlu diperbaiki lagi. Seperti itu yang saya rasakan. Kemudian itu saja. Silakan Bu Indah. Ya, dari apa yang berjalan dengan baik selama percakapan, yang berjalan baik selama percakapan yaitu koordinasi yang sudah berjalan baik dengan rekan sejawat saya. Terus yang kedua yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu kelancaran dalam berbicara, seperti yang Bu Prita bilang, public speaking-nya mungkin. Terus yang ketiga yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh itu, sebelum saya melakukan coaching ini mungkin saya akan mencari tempat yang nyaman agar persiapan saya lebih matang, terhindar dari keramaian seperti itu. Terus yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan yaitu tetap mencari tempat yang nyaman agar kelancaran bisa kita lakukan. Terus yang paling bawah itu ada pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan pada saat di coaching yaitu sangat seru ya Bu Prita ya. Mungkin seperti itu. Yang saya rasakan pada saat coaching juga Bu Indah, merasa
Ya tadi lega juga. Ya juga. Mendapat kepastian itu tuh pokoknya. Intinya kami di sini mungkin tanpa sadar kita Mengalir seperti itu. jalan keluar suatu permasalahan. Oh ya, mendapatkan jalan yang saya rasakan, mendapatkan jalan keluar dari kebingungan yang kita rasakan.